Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang meraih kesuksesan dengan kompetisi dalam Islam, yaitu di bab 1, pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, kurikulum merdeka. Siapakah di antara kalian yang ingin sukses? Tentu semua orang ingin sukses, termasuk kalian. Namun diketahui bahwa untuk meraih kesuksesan tersebut bukanlah perkara mudah. Kalian harus mampu mengatasi semua hambatan, tantangan, dan rintangan dengan ketekunan dan kerja keras. Perlu diketahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji siapakah yang terbaik amalnya. Manusia akan hidup di akhirat selama-lamanya, sedangkan dunia hanya tempat singgah sementara. Oleh karena itu, kalian harus mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya agar mampu tampil lebih unggul. Ciptakanlah suasana berlomba dalam kebaikan di mana saja kalian berada, terutama di lingkungan sekolah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan hambanya untuk berkompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Mari kita baca surat Al-Maidah ayat 48. الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. Artinya, dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepada Muhammad dengan membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelum dan sudah menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang ditunjukkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antaramu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja, tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. Quran Surat Al-Maidah ayat 48. Ayat tersebut mengandung pesan-pesan mulia sebagai berikut. Yang pertama, Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hak atau kebenaran, yakni hak dalam kandungannya, cara turunnya, maupun yang mengantarkannya turun, yaitu malaikat Jibril. Yang nomor 2, kitab Al-Quran berfungsi membenarkan kitab-kitab sebelumnya, yakni Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, dan Injil
yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dalam hal ini, Al-Quran adalah muhaimin terhadap kitab-kitab terdahulu, karena ia menjadi saksi atas kebenaran kandungan kitab-kitab terdahulu. Yang ketiga, kitab suci Al-Quran juga menjadi pengawas, pemelihara, penjaga kitab terdahulu, dan menjadi tolak ukur kebenaran terhadapnya, serta menjadi saksi untuk keabsahannya. Yang nomor 4, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Yang nomor 5, tiap-tiap umat memiliki aturan atau syariat yang akan menuntunnya menuju kebahagiaan abadi. Yang keenam, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan syariat Nabi Muhammad SAW sebagai penyempurna syariat para nabi terdahulu, serta membatalkan syariat sebelumnya. Dan yang terakhir, nomor 7, umat Islam diperintahkan untuk berlomba-lomba dengan sungguh-sungguh dalam berbuat kebaikan dan menghindari perdebatan yang tidak perlu hingga menghabiskan waktu sia-sia. Perintah untuk berlomba dalam kebaikan atau fastabiqul khairat juga terdapat dalam beberapa ayat Al-Quran. Di antaranya terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 148 berikut ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli wijhatun huwa muwalliha wastabiqul khairat aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir. Artinya, dan setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap kepadanya, maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 148. Nah, setelah kalian belajar Quran Surat Al-Maidah ayat 48, kalian harus menerapkan dalam perilaku kompetisi dalam kebaikan untuk meraih sebuah kesuksesan. Kalian pasti ingin mengamalkan pesan mulia yang terkandung dalam Quran Surat Al-Maidah tersebut. Agar dapat berkompetisi dalam kebaikan, lakukanlah 6M berikut ini, yaitu 1. Mengawali suatu amal kebaikan dengan membaca basmalah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan kemudahan, kelancaran, dan keberkahan. Yang kedua, melakukan amal kebaikan dengan penuh optimis dan semangat. Yang ketiga, menjaga konsistensi atau istiqomah amal kebaikan yang sudah kalian lakukan. Yang kelima, membiasakan diri beramal secara bersama-sama dengan melibatkan orang banyak. Dan yang terakhir, yang keenam, mengamati, meniru, dan memodifikasi amal kebaikan yang telah dilakukan oleh orang lain. Hal ini akan memudahkan dan memotivasi seseorang beramal soleh, karena sudah dicontohkan oleh orang lain. Maka harus ada usaha untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas amal tersebut agar lebih baik dan nilai manfaatnya menjadi lebih besar. Adapun manfaat yang diperoleh dari perilaku kompetisi dalam kebaikan diantaranya, yang pertama, memperoleh ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menjadi manusia yang bermanfaat. Yang ketiga, mempercepat penyelesaian pekerjaan. Yang keempat, termotivasi untuk menjadi lebih baik. Yang kelima, agar menjadi pribadi yang disiplin dan bertanggung jawab. Dan yang terakhir, yang keenam, mempererat hubungan antara sesama manusia. Demikian rangkuman materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti
Bab 1 yaitu tentang meraih kesuksesan dengan kompetisi dalam kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.